Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saya Nisa Hasetillah. Saya Nur Afifah Ramadhani. Saya Nur Aslia Maharani. Saya Aisyah bin Marwan. Saya Sakaras Malukria. Saya Aisyah Cahaya Ramadan Syam. Saya Nur Asifah. Saya Fauzia Rahmadani Aziz. Kami akan menjelaskan mengenai sejarah dan aliran pendidikan non-formal dan informal di Indonesia. Education. Sejarah pendidikan non-formal dan informal di Indonesia yaitu masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan 1945 sampai 1950, masa pasca kemerdekaan, dan masa reformasi. Masa sebelum kemerdekaan. Pendidikan keaksaraan di Indonesia yang zaman dahulu disebut dengan pemberantasan buta huruf telah melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang, karena sejak zaman sebelum merdeka, para gerilyawan dan kaum pergerakan yang sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung aktif mengajari kaumnya. Rakyat Indonesia yang belum dapat membaca dan menulis, pemberantasan buta huruf yang sekarang disebut sebagai pendidikan keaksaraan yang merupakan program yang cukup penting. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950. Tahun 1945 merupakan puncak pergerakan revolusi kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh dengan susah payah. Pada masa kemerdekaan itu, cukup banyak kegiatan non-formal dan pendidikan informal yang diselenggarakan. Menurut R.A. Santoso, usaha-usaha pendidikan non-formal dan pendidikan informal yang saat itu disebut Jawatan Pendidikan Masyarakat meliputi pemberantasan buta huruf, kursus kewarganegaraan, school broadcasting, kursus kewanitaan, kursus kepanduan, kursus kemasyarakatan orang dewasa, kursus olahraga, dan taman pustaka rakyat. Masa pasca kemerdekaan, seiring meningkatnya pemikiran mengenai pentingnya pendidikan pada tahun 1970-an dan keterbatasan layanan pendidikan formal, maka peran, fungsi, dan harapan terhadap pendidikan non-formal meningkat pula. Melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, banyak program yang diselenggarakan dalam rangka penciptaan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas. Pada saat itu, usaha-usaha peningkatan pendidikan dan keterampilan juga diarahkan pada kemampuan untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan partisipasi produk angkatan kerja guna mengurangi badan ketergantungan masyarakat dan pemerintah. Masa reformasi. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 20 tahun 2003 semakin jelas bahwa secara yuridis formal, pendidikan masyarakat merupakan bagian dari pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan pula bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Penyelenggaraan proses pembelajaran pada pendidikan non-formal dapat dilakukan oleh berbagai bentuk lembaga, organisasi, dan komunitas belajar, yang diantaranya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar, SKB, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, Sekolah Rumah, Sekolah Alam, Sekolah Kelas Campuran, Susteran, dan Diklat UPT. Kita akan membahas materi tentang aliran pendidikan non-formal sebagai pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran ini terdiri atas Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan YNS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Namun perlu dikemukakan bahwa prakarsa dan upaya di bidang pendidikan tidak terbatas hanya oleh Taman Siswa dan INS itu saja. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indira atau Taman Kanak-kanak dan kursus guru atau mulai proyek school. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula semua jenjang persekolahan dan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Pada zaman Belanda, Taman Siswa bersikap non-kooperatif dan menolak pemberian subsidi. Baru setelah masa kemerdekaan, sikap non-kooperatif berubah menjadi sikap pro dan bekerja sama dengan Asas tujuan Taman Siswa. Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dalam kehidupan umum, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat, bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang memikat baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri maka mutlak
harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Dalam perkembangan selanjutnya, Taman Siswa melengkapi Asas 1992 tersebut dengan dasar-dasar 1947 yang disebut pula Pancadharma, yaitu 1. Asas kemerdekaan, 2. Asas kodrat alam, 3. Asas kebudayaan, 4. Asas kebangsaan, dan 5. Asas kemanusiaan. Tujuan perguruan kebangsaan Taman Siswa adalah 1. Badan Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat Tertib dan Damai, 2. Wujud berlakunya kedaulatan adab kemanusiaan, 3. Membangun anak didik menjadi manusia yang berdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. B. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan Taman Siswa. 1. Menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat tinggi. 2. Mengikuti mempelajari perkembangan dunia di luar Taman Siswa yang ada hubungannya dengan bidang-bidang kegiatan Taman Siswa untuk diambil faedah sebaik-baiknya. 3. Menumbuhkan lingkungan hidup keluarga Taman Siswa sehingga dapat tampak benar wujud masyarakat Taman Siswa yang dicita-citakan. 4. Meluaskan kehidupan ketaman-siswaan di luar lingkungan masyarakat perguruan sehingga dapat terbentuk wadah yang nyata bagi jiwa Taman Siswa, agar dengan demikian ada pengaruh timbal balik antara perguruan atau keluarga dan masyarakat sekitarnya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Usaha di luar lingkungan perguruan dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan kerja pendidikan untuk masyarakat umum dengan dasar-dasar dan hidup Taman Siswa, baik yang bersifat umum untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat maupun pendidikan karya untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan hidupnya. Kedua, menyelenggarakan usaha-usaha kemasyarakatan dalam masyarakat dalam bentuk-bentuk badan sosial ekonomi yang dapat memberi bimbingan dan dorongan kegiatan masyarakat dalam perjuangannya menuju masyarakat bahagia, tertib, damai. Yang ketiga, bersama-sama dengan instansi-instansi pemerintahan menyelenggarakan usaha-usaha pembentukan kesatuan hidup kekeluargaan sebagai pola masyarakat baru Indonesia. Keempat, menyelenggarakan usaha pendidikan kader pembangunan yang tenaganya dapat disumbangkan kepada masyarakat untuk pembangunan. Yang kelima, mengusahakan terbentuknya pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan inti-inti kejiwaan Taman Siswa. 2. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1962 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. INS pada mulanya dipimpin oleh bapak dari Muhammad Syafi'i, kemudian diambil alih oleh Muhammad Syafi'i. Dimulai dengan 75 orang murid, dibagi dalam 2 kelas serta masuk sekolah bergantian karena gurunya hanya satu, yakni Muhammad Syafi'i sendiri. Sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme seragam Indonesia. Muhammad Syafi'i mengembangkan asas-asas pendidikan INS menjadi dasar-dasar pendidikan Republik Indonesia menjadi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. 3. Kerakyatan. 4. Kebangsaan. 5. Gabungan antara pendidikan ilmu umum dan kejuruan. 6. Percaya pada diri sendiri juga Tuhan. 7. Berakhlak atau berasusila setinggi mungkin. 8. Bertanggung jawab akan keselamatan nusa dan bangsa. 9. Berjiwa aktif positif. 10. Mempunyai daya cipta. 11. Cerdas, logis, dan rasional. 12. Berperasaan tajam, halus, dan estetis. 13. Gigi atau ulet yang sehat. 14. Koret atau tepat. 15. Emosional atau terharu. 16. Jasmani sehat dan kuat. 17. Cakap berbahasa. 18. Sanggup hidup sederhana. 19. Sebanyak mungkin memakai kebudayaan nasional. 20. Sanggup mengerjakan sesuatu pekerjaan. 21. Sebanyak mungkin memakai kebudayaan nasional. 22. Waktu mengajar para guru menjadi objek dan murid sebagai subjek. 23. Para guru mencontohkan pelajaran-pelajarannya. 24. Diusahakan agar pelajar mempunyai darah
kesatria. 25 mempunyai jiwa konsentrasi. 26 pemeliharaan atau perawatan suatu usaha. 27 menepati janji. 28A sebelum pekerjaan dimulai biasakan menimbangnya dahulu sebaik-baiknya. B. Kewajiban harus dipenuhi. 29 hemat. Usaha ruang penyidik INS Kayu Tanam. Terdapat berbagai usaha yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i dan kawan-kawan dalam mengembangkan gagasan dan berupaya mewujudkannya, baik yang berkaitan dengan ruang pendidik INS maupun tentang pendidikan dan perjuangan atau pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum